Gabrul, otakmu yang gabrul, makanya kau tinggalkan Yesus. Makanya dengarkan, iya saya baca Ayat ini, kalau kau tahu ayat ini, takkan kau tinggalkan Yesus. Kalau kau dari dulu tahu kau ayat ini, makanya takkan kau saya tinggalkan Yesus. Betul kau bilang ya? Oke. Bukan Ya, ada Allah yang datang, bukan ada Allah itu yang datang, karena Allah itu zat tak kelihatan, tak terhampiri. Semua Ya, bagus, diberikan bagus. kekuasaan Ya, kepada firman-Nya yang menjadi manusia. Ya, saya baca ya. Kau bilang katanya Yesus mengutus malaikat. Ini gabrul, kontradiksi. Kontradiksinya apa? Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Lukas 22, 43, 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lucu, Yesus mengutus malaikat, tetapi ketika Tuhan kamu merasa ketakutan, malaikat yang menguatkan dia. Hanya menyembah kepada satu Tuhan. Yesus mengajarkan kalau kau mau hidup yang kekal, itu hanya mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Yesus hanyalah utusan. Dia tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Dan dia tidak pernah minta untuk disembah. Kalau dia datang terakhir, ya dia datang sebagai hakim, saya akan mengatakan hakim untuk siapa? Untuk Oten. Dia akan, karena Allah menanyakan, apakah wahai kau dan ibumu mengatakan 2 dari 3 Tuhan? Sungguh engkau maha tahu ya Allah. Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah dia dengan ibunya mengatakan adalah 2 dari 3 Tuhan itu? Di dalam Al-Quran dikatakan begitu. Makanya kenapa Nabi Isa didatang untuk terakhir kali? Untuk melanjutkan syariat dari Nabi Muhammad. Apa itu? Hanya mengesahkan satu Tuhan. Menyembah hanya kepada satu Tuhan. Bukan Tuhan Tritunggal. Bukan dia yang jadi Tuhan. Begitu. Ya. Kalau saya tanya, Kami Kristen. Saya tanya, penghakiman hakim apa? Yesus sebagai hakim yang bagaimana? Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Matius 24 ayat menghakimi apa? Matius 24 ayat 30. Dengar. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa, bayangkan itu. Semua bangsa di bumi di mana? Akan meratap dan mereka. Di dalam Wahyu. Matius. Matius. Aku akan, kata Matius. Nah, dengar ya. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia. Anak manusia itu Yesus. Akan tampak tanda Yesus di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Yesus itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ayat 31. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya. Bayangkan itu yang dengan bunyi sangkakala. Yesus ini dengar ini. Yesus. Iya, makanya kau itu tolol kau. Waktu Kristen kau nggak tahu kau ayat ini. Makanya kau mampus kau. Jadi ayat 31, dengar dulu. Selesaikan ini dulu. Dia akan memutus. Sebentar. Kau kepanasan. Enggak, begini, Derni. Terus siapa yang mengutus malaikat untuk menguatkan Tuhan kamu? Tuhan dikuatkan malaikat. Yesus sebagai Tuhan dikuatkan oleh malaikat. Nah, datang lagi Yesus mengutus malaikat. Inilah ya. Kalian ini susah untuk membantah. Nora, jangan kau preteli lagi ayat ini. Kau dengar pakai kupingmu. Makanya kau tinggalkan Yesus. Kau memang nggak tahu kau pelajaran ini. Kau nggak apa yang di otak kau, maka ini kau nggak tahu ayat ini. Loh, sekarang aku tanya sama kau. Malaikat mana yang menguatkan Yesus? Menguatkan bagaimana? Ini bukan dikuatkan. Kau dengar, ulang. Dengar dulu kau, jangan dulu bicara. Dengar kau dulu. Jangan kau lari-lari, jangan kau pindah ayat dulu. Kau mana ayat yang kau suka itu yang kau bawa. Sekarang dengarkan Matius 24 ayat 30. Hei 1200 penonton, dengarkan ini ya. Manusia-manusia yang dibawa, yang pernah meninggalkan Yesus, menyesallah kau meninggalkan Yesus. Yesus yang akan datang pada waktu itu akan tampak tanda Yesus di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Yesus itu datang di atas awan-awan, di atas dengan kuat. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya yang dengan bunyi sangkakala yang dahsyat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung yang langit yang satu ke ujung bumi. Siapa yang mengutus malaikat? Yesus, Nora. Oke. Gimana sih kau? Lukas 22 43 sampai 44.
Ini dulu artikan, Nora. Ini saya Ini dulu. jawab, berarti sebenarnya kitab kau kontradiksi. Kok gabrul? Otakmu yang gabrul, makanya kau tinggalkan Yesus. Makanya dengarkan, iya saya baru Ayat ini, kalau kau tahu ayat ini, takkan kau tinggalkan Yesus. Kalau kau dari dulu tahu kau ayat ini, Makanya takkan dengarkan kau saya. tinggalkan Yesus. Betul kau bilang ya? Oke. Bukan Ya, ada dengarkan Allah saya. yang datang, bukan ada Allah itu yang datang. Karena Allah itu zat, tak kelihatan, tak terhampiri. Semua Ya, bagus, diberikan bagus, kekuasaan ya. kepada firman-Nya Biar dulu, yang biar, menjadi biar, manusia. biar. Ya, saya baca ya. Kau bilang katanya Yesus mengutus malaikat. Ini gabrol, kontradiksi. Kontradiksinya apa? Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Lukas 22, 43, 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lucu, Yesus mengutus malaikat, tetapi ketika Tuhan kamu merasa ketakutan, malaikat yang menguatkan dia. Tahu kau artinya itu apa? Nggak tahu lagi kau kan? Makanya kau dodol. Tahu kau artinya itu? Dia waktu itu datang sebagai manusia, dodol. Makanya datang malaikat menolong dia. Nah itu selalu ada kekuasaan, ada selalu didampinginya malaikat-malaikat itu. Dia sebagai manusia itu pada saat itu. Sekarang Kau dulu matanya lihat. kalah dulu Derni. Yesus kau tuh Tuhan. Kok logika? Tapi masa Tuhan ketakutan? Ya, jelas. Terus dia dikuatkan oleh malaikat. Lucu. Waktu dia Masa ada ketakutan, Tuhan datang dikuatkan? sebagai manusia, Nora. Aduh. Dia datang sebagai manusia. Oh dengar, dia datang sebagai manusia. Terus Tuhannya mana? Waktu dia Ya. ketakutan. Tuhannya mana? Dia kan sudah dikatakan sebelum lahir pun dia sudah Tuhan. Oke, waktu dia dilahirkan dia Nggak Tuhan. ngerti juga. Waktu dia dilahirkan Yes. dia Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan Ya. saya. Pada waktu dia bayi, apa yang dia kuasai sebagai Tuhan? Di dalam bukumu dia berbicara sewaktu masih bayi. Jangan di dalam Ngomong dia, kan? buku, di dalam kitabmu, di dalam kitabmu. Itu, Di dalam kitabmu. itu dia. Loh, di dalam lebih hebat berarti Isa kami. Kalau di dalam Al-Qur'an kami, Nabi Isa yang hakikatnya hanya manusia sama seperti saya, tetapi diberikan Allah tuh Ya. mukjizat. Ketika dia bayi dia bisa berbicara untuk menyelamatkan ibunya dari fitnah kaum Yahudi pada waktu itu. Nah, pertanyaan saya, Yesus sebelum dia dilahirkan sudah Tuhan. Ketika dia dilahirkan dia Tuhan. Nah, pada waktu dia bayi, ya, apa yang dia kuasai sebagai Tuhan pada waktu bayi? Tahu, Raja Herodes datang menyembah dia loh. Orang-orang Majus datang menyembah dia masih bayi. Allahu Akbar, kau bilang. Betul kan? Makanya kau otakmu itu dodol. Makanya apa yang kau pelajari waktu kau Kristen? Kuasai Yesus. Saya tidak tanya penyembahan. Kok Bayangkan Raja Herodes. yang dikuasai Raja saya tanya Herodes, yang iya. dikuasai Yesus. Derni, waktu kau melahirkan ya anak bayimu dari 0 bulan itu ibarat sudah jadi Tuhan. Apa yang dia kuasai ketika dia masih bayi? Apa yang dia kuasai? Dia kan masih bayi, dia datang sebagai manusia. Tentu dong, Dia berkuasa- apa yang dia kuasai? Maria menanganinya. Kau kira dia terbang-terbang? Berarti Ya, tidak. berarti di otakmu itu dia terbang-terbang gitu, hinggap sana, hinggap sini. Itu dong. Kau lucu, Nora. buat malu. Enggak, kau enggak ada kuasanya. Waktu bayi dia Kan ada dibiarkan kuasa. dulu. Bukan gitu, Nora. Makanya Jadi otakmu dia separoh. dilahirkan Bunda Maria. Makanya selama ini kau Tuhan. entah apa yang kau pelajari. Yang dilahirkan Oke. Bunda Maria ini Tuhan apa manusia? Tuhan, kan sudah dikatakan malaikat, engkau Tuhan, akan oke. melahirkan. Belum dilahirkan Iya. sudah dikatakan. Engkau akan apalagi? melahirkan? Lukas 1:31 Iya. coba baca, engkau akan melahirkan Seorang anak yang bernama Immanuel. Tuhan. Ayo kita baca. Iya. Tuhan. Ngapain Iya, bohong? coba. Nggak boleh berbohong. Iya, Orang coba, Kristen coba, nggak baca. boleh berbohong orang Coba Kristen. baca. Matius Ya, 1 orang ayat Kristen 18. Kelahiran Lukas Yesus. 1. Lukas 1:31. Oh, Lukas. Oke. Matius, Markus, Lukas 31. Ayat Lukas 31. 1:31. Aku baca ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, ya. Oke, ayat 31. Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus." Yes. Nah, apa yang itu salah di situ? harusnya diganti. Engkau akan melahirkan Tuhan. Apa? Itu, Elai. Weh, salah kau. Itu otakmu separuh lagi. Otakmu separuh lagi. Kau mengatakan yang dilahirkan Tuhan. Iya dong, Tapi laki-laki lah dia. 31 dibilang anak. Berarti Iya. yang berbohong siapa? Yes. Kau atau kitab kau? Enggak kau baca rupanya 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang enggak percaya Yesus datang sebagai manusia penyesat? Ya Enggak kau. kau baca itu. Loh, kau mengatakan Mana itu mana aku? Tidak, mengatakan aku itu akui sama. Yesus datang sebagai manusia. Manusia Datang atau sebagai Tuhan? manusia dan datang sebagai Manusia atau Tuhan. Tuhan?
Sama, dua-dua. Enak kali kau. Dia Mana datanya dia datang sebagai Tuhan? manusia. Mana datanya? Tuhan itu datang Mana sebagai datanya? manusia. Apa yang Mana salah? datanya? Kenapa Datanya kau dia percaya sebagai pohon? Datang Allah berbicara dari pohon. Kenapa kau terima? Kenapa kau terima, Nora? Allah. Iya kan, Nora? Mana? Tadi kau bilang, Apa? kita harus pakai data. Yes. Mana datanya Yesus datang sebagai Tuhan? Mana? Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11 kita baca. Itu ya, itu malaikat siapa yang memberitahu? Hari ini Lukas. Ya. Hari ini mana ya? Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan juru selamat di kota Daud. Apalagi? Itu sama siapa Apalagi kau dikasih minta tahu? dalil? Iya, sama siapa dikasih Nora, tahu? kau Sama siapa dikasih iya, tahu? sama gembala-gembala itu. Sama gembala-gembala Oke, itu. sekarang saya tanya, di dalam Lukas 1:31, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria yang dilahirkan anak laki-laki. Yes. Seorang anak. Iya. Di dalam Lukas 2:11, malaikat datang kepada gembala-gembala yang dilahirkan Tuhan. Iya. Iya kan? Nah, pertanyaan saya, lebih berhak tahu yang dilahirkan Tuhan atau manusia itu ibunya apa gembala-gembala? Semua berhak orang tahu. Baik ibu, Yang baik lebih gembala. berhak duluan tahu. Apa yang salah? Yang lebih berhak duluan tahu siapa? Ibunya atau gembala? Dua-duanya kan. Duluan lah Maria. Duluan Maria Yang tahu. lebih berhak tahu siapa? Ketika anak Maria ibunya. Kader nih, ketika anakmu bermasalah di sekolah, yang lebih berhak tahu kelakuan anakmu, kau ibunya atau tetanggamu? Iya, ibunya dong. Jadi, Ibunya. yang lebih berhak tahu yang dilahirkan itu Bunda Maria Tuhan atau manusia, ibunya atau gembala? Ibunya, enggak tahu rupanya kau di dalam ayat Berarti yang Matius salah 1 siapa? ayat 18 sampai 24. Oke, Dia itu sekarang Immanuel. Saya tanya, Tahu kau apa yang arti salah ini Immanuel? siapa? Sebentar dulu. Enggak ada yang salah. Otakmu yang serok, yang somplak. Yang salah Otakmu siapa? yang somplak. Malaikat Otakmu, Gabrielnya. otakmu yang salah. Kau sudah melawan Allahmu. Atau kitab. Allah berkata, berimanlah engkau kepada Injil. Nora, Saya Allah bertanya. berkata, Nora, Benar, Allah benar, berkata sebentar. berimanlah Kan kita engkau dapat kepada poinnya. Injil. Ini dia Yang Injilnya. Kita dapat poinnya. Kita dapat Ini poinnya. Injilnya, Nora. Yang salah siapa? Sebentar dulu. Enggak ada yang salah. Loh, di Oke. dalam Lukas 1 itu dikatakan malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan. Malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan kepada Bunda Maria yang Bunda Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Di dalam Lukas 2 di sana tidak dikatakan malaikat Gabriel tetapi malaikat Tuhan. Nah, mengasih tahukan kepada gembala telah lahir adalah Tuhan. Pertanyaan saya, yang salah mana? Malaikat Gabrielnya atau kitabmu? Yang salah itu kau, otakmu yang semplak. Karena kau tidak ngerti ayat-ayat itu. Di sana dikatakan kepada gembala, di sana dikatakan kepada gembala mamanya. dikasih tahu Tuhan, tetapi kepada ibunya yang dikasih tahu manusia. Maria Immanuel, kau tahu arti Immanuel lebih daripada Tuhan. Allah tahu, beserta kita. Yang berhak tahu. Nora, yang itu. Ini dilahirkan kau harus Bunda dicari kau Maria, ini. Yang berhak tahu itu siapa? Matius. Ibunya atau gembala? Ibunya loh Nora, di Matius 1, di Matius 1 ayat 18 sampai 24. Oke. Di sana dikatakan dia itu adalah Immanuel. Kau tahu arti Artinya? Immanuel? Allah beserta kita. Terus masalahnya apa? Apa masalahnya di kau? Kenapa kau tantang malaikat itu berbicara? Ternyata kelahiran Yesus itu selalu Allah beserta kita, itu maksudnya. Loh, kau tahu nggak arti kata kita itu? Untuk siapa? Seluruh orang, seluruh udah, manusia. bukan kepada Yesus, bukan kepada Ayo. Yesus saja. Kalau Allah beserta dengan kita, Nah, kan ya, sudah Allah dikatakan beserta kan dengan di dalam saya. Matius itu. Yesus ketika itu rame dari di sana, Roh Kudus. ketika rame di situ, ketika rame dikatakan Allah beserta dengan kita. Tapi kalau saya sendiri yang ngomong, saya pribadi sendiri, Allah beserta dengan saya. Ya, apa salahnya? Apa hubungannya dengan Immanuel dengan nama Yesus? Beda dong. Kita Apa ini bedanya? bukan nama Immanuel kita. Ada rupanya kau disebut Immanuel. Immanuel itu artinya apa? Ya aku tanya, Immanuel apakah artinya kau sewaktu apa? kau lahir dibilang namamu Immanuel? Loh, Apa kau sewaktu saya lahir saja, dibilang namamu kenapa? Immanuel? Saya saja kalau pergi pun besok Allah bersama-sama dengan saya. Ya sama juga Allah menyertai saya. Iya. Ya Tapi udah, namamu jadi apa bukan hubungannya Immanuel dengan kan? nama? Namamu Nora Aritonang. Tahu apa arti Immanuel? Allah beserta kita. Kita bukan kepada Yesus saja. Ngawur kau nih. Kau nggak ngerti subjek Gak ada. predikat itu. Coba tunjukkan Kata data. ganti orang. Coba tunjukkan data yang bernama Immanuel selain Yesus.
Ada tetangga saya ditaruh. Manusia ya, manusia. Manusia ya, manusia. Adakah manusia? Ada. Siapa? Ada. Siapa? Immanuel ada. Oke ya. Jadi begini. Bahkan di dalam kitab kau, Yesus itu bukan nama satu saja. Yesus Barabas, Yesus Ya. Kristus. Jadi apa hebatnya? Tapi Nora, Barabas itu nggak ada dicatat untuk menghakimi dunia, nggak ada. Bukan. Apa hebatnya nama Yesus? Ayo udah. Saya tanya, apa Itulah hebatnya nama Yesus yang satu ini. Apa Yang nama yang satu nama ini. Yesus? Kalau toh juga Nama ada Yesus hebatnya, Barabas. dia akan datang menghakimi dunia. Dia yang menentukan manusia ini masuk surga atau masuk neraka. Mana? Itu Datanya dia. mana? Datanya? Mana datanya? Yohanes 9 ayat 39. Datanya dia menghakimi untuk masuk surga tuh di mana? Menghakimi dunia itu sudah menentukan, Nora. Jangan botol lah. Hakim Jadi saja apa? di Ada rupanya lagi yang menghakimi dunia selain Yesus. Mana dalilmu? Mana adalah dalilmu? Allah. Mana coba tunjukkan. Allah itu adalah Mana dalilnya? Allah akan turun ke dunia untuk menghakimi. Tunjukkan dalil. Ngapain Allah turun ke dunia? Gak ada. Makanya kau itu botol. Allah kami tidak. Sekarang mana datanya? Sekarang mana dalilmu? Ya, karena ada yang namanya alam barzah. Nggak perlu ke dunia Allah. Jadi nggak perlu dihakimi dunia nih. Nggak perlu dihakimi. Nggak perlu dihakimi. Hakim di dunia. Buat malu Nah, saja. itulah kau itu. Makanya dengarkan saya baik-baik. kau sama Kristen lah kau ya. Cocoklah kau pergi kau Kristen karena botol kau. Itu. Dengarkan dulu sebentar, Jul. Dengarkan saya baik-baik ya. Allah kami itu tidak hina. Karena apa? Karena dunia ini tempatnya makhluk. Ngapain Allah masuk ke tempat makhluk? Bahkan kalau kau katakan Allah kami di surga, no. Allah kami tidak perlu tempat. Mau di mana saja terserah. Ya. Allah kami nggak perlu tempat. Kalau sampai Allah kami ada tempat, sama saja dengan makhluk. Kalau dengan makhluk Tuhan kami sama dengan makhluk, berarti hina. Hina dong. Paham kau? Jadi, kalian itu penantang Allah. Makanya dikatakan Allah di dalam buku kalian, berimanlah engkau kepada Taurat. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Inilah Taurat. Kau dengarkan ya. Mazmur 9 ayat 8. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya tahtanya. Didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Ada ayatmu seperti itu. Lalu dikatakan lagi Mazmur 9 ayat 9, dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan dengan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Yesus yang mengadili, karena Yesus yang kelihatan, dan ada ayatnya datanya Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi. Yesus kan nggak ada di perjanjian lama, Yesus ada di perjanjian baru. Di perjanjian lama Yesus sudah ada, firman belum menjadi manusia. Itu dia. Yesus sudah ada di perjanjian lama, yaitu firman belum menjadi manusia. Setelah di perjanjian baru tergenapi, firman itu telah menjadi manusia.